Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Rania, Tania, Riko, Rehan, Siska. Baik. Untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang tema peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Baik, sebelum itu kita buka, kalian buka dulu buku pelajaran SKI. Buku pelajaran SKI-nya. Kita kan sudah punya bukunya. Kalian buka halaman 5 tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam, yaitu pada subsistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Baik, sebelum itu kan kalian sudah mempelajari, kalian juga sudah tinggal membaca bagaimana sih kondisi bangsa Arab waktu itu, bagaimana sih kondisi sosial ekonomi bangsa Arab pada waktu itu. Nah, yang pertama, kalian bisa membaca pada sub pertama, yaitu permulaan bangsa Arab Quraisy mengikuti dan meyakini adanya agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah atau Hanif. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya sebelum keberadaan agama Islam, bangsa Arab itu sudah memiliki agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan agamanya itu namanya agama Hanifiyah, atau arti dalam bahasa Arab itu Hanif, yaitu lurus. Nah, jadi mereka itu sebenarnya sudah memiliki agama sebelum datangnya Islam. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, banyak sekali penyimpangan yang mereka lakukan, sehingga masyarakat bangsa Arab itu mulai bermunculan ajaran-ajaran baru yang itu menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Seperti mereka mulai menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Siapa orang pembawa pertama yang menyebabkan adanya penyembah berhala-berhala ini? Nah, di buku di situ dilihat siapa yang membawa. Benar, yaitu Amr bin Lu'ay al-Huzai. Nah, itulah orangnya, orang yang membawa bangsa Arab ke peradaban mereka ada di mana menyembah berhala-berhala pada waktu itu. Adapun di sini dijelaskan apa saja patung-patung yang mereka sembah waktu itu. Ada banyak sekali. Yang pertama ada Al-Lata. Al-Lata ini terkenal patung yang paling tua. Patung yang paling tua yang mereka sembah, atau berhala yang paling tua. Kemudian ada Al-Uzza. Nah, ini Al-Uzza ini tempatnya di Hijaz. Kemudian ada Hubal, Manat. Manat ini tempatnya di kota Madinah, di dekat atau disembah oleh penduduk Yastrib kebanyakan. Kemudian di situ kalian bisa baca pada halaman 6
Ya, beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, mereka menyembah malaikat. Jadi, walaupun mereka sudah memiliki agama bawaan mereka dari Nabi Ibrahim, tapi seiring berjalannya waktu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Contohnya ini, menyembah malaikat. Nah, menyembah malaikat, menganggap bahwa malaikat itu adalah putri-putri Tuhan, putra-putri Tuhan. Nah, di sini penyimpangan mereka. Kemudian mereka juga ada yang menyembah jin, ruh, hantu. Dan mereka terkenal dengan nama Darahim yang menyembah jin ini ya. Apa sih bentuk peribadatan mereka? Yaitu dengan mengorbankan binatang-binatang di tempat itu dan percaya agar selamat dari terhindar dari segala bencana. Kemudian yang ketiga menyembah bintang-bintang. 4, menyembah berhala. Nah, baru yang kelima ini agama Yahudi dan Nasrani masuk ke daerah Arab. Nah, di situ kalian bisa baca. Kemudian ini ada bagaimana keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi di buku itu dijelaskan bahwasanya bangsa Arab ini, keadaan sosial mereka ini dipengaruhi oleh letak geografis mereka. Dan kalian tahu sendiri kan, di bangsa Arab itu kebanyakan gurun, banyak gurunnya. Nah, apa sih ekonomi yang mereka itu bertumpu pada perekonomian apa waktu itu, bangsa Arab pada waktu itu? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman atau mereka disebut dengan masyarakat Badui, mata pencaharian mereka itu adalah berternak. Nah, selain itu mereka juga suka berpindah-pindah tempat. Nah, di sini juga ada dijelaskan kalau mereka itu juga mata pencahariannya di bidang pertanian. Selain di bidang peternakan, mereka juga ada di bidang pertanian. Kemudian adapun masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, biasanya mereka mata pencahariannya dengan berdagang. Nah, para pedagang ini waktu itu disebut dengan istilah Ahlul Hadar. Ahlul Hadar ini para pedagang yang ada di kota Arab pada waktu itu. Gitu. Jadi bisa dilihat kehidupan sosial ekonomi bangsa Arab pada waktu itu adalah berdagang yang ada di kota. Adapun kota yang pusat perdagangan pada waktu itu ada di Pasar Ukas. Pasar Ukas dan yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi mereka itu ada pusat perdagangan di kota Mekah, yaitu namanya Pasar Ukas, dan itu dibuka pada bulan-bulan tertentu saja seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, kemudian lanjut, adapun bidang sosial politik, bagaimana sih keadaan sosial politik pada waktu itu, pada bangsa Arab waktu itu? Jadi pada masa jahiliyah mereka itu tidak memiliki sistem pemerintahan. Jadi mereka tidak memiliki sistem pemerintahan, hanya saja mempunyai pemimpin atau yang disebut mereka itu syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta, dan pertempuran tertentu. Namun kalau bisa kita lihat kalau di Indonesia itu kan sudah ada sistem pemerintahan yang mana itu ada presiden dan wakil-wakilnya yang mengatur segala ya, baik itu ekonomi, sosial, politik, itu kan tertata. Namun pada waktu masa waktu bangsa Arab ini mereka tidak memiliki sistem pemerintahan. Jadi hanya saja ada syekh atau ahli dalam bidang untuk memecahkan masalah persoalan perang atau pembagian harta.
tapi mereka tidak berkuasa atas anggota kabilahnya. Kalau istilahnya itu mereka tidak berkuasa atas masyarakatnya. Kalau kita kan presidennya itu sudah berkuasa dalam segala hal, tapi kalau ini tidak. Baik, untuk seterusnya kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian di sini ada mari berdiskusi pada halaman 9. Bisa dilihat di situ. Nah, berkelompok 4 sampai 5 siswa. Jadi kalian nanti bentuk kelompok, setiap kelompok isinya 4 orang. Kemudian di situ ada masalah, dipaparkan masalah, kemudian hasil diskusi kelompok. Ini masalahnya ada 4. Mengapa kita perlu mengetahui peribatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Nah, diskusikan di situ. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa ibrahnya? Di situ kalian tulis. Per kelompok cukup 1 saja. Nanti satu kertas kalian jadikan 1 sama kelompok lain. Kemudian nanti dikumpulkan. Terus ini ada juga bercerita. Jadi nanti setiap kelompok bisa diwakilkan 1 orang untuk bercerita tentang apa yang kita pelajari dari kisah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Cukup 1 saja nanti orang yang mau untuk bercerita, atau bagaimana sih keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, baik, itu saja yang mungkin dia bisa sampaikan. Nanti untuk tugas-tugasnya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, tidak ada, sudah jelas semua ya. Tinggal dibaca, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Saya akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.